Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Teman-teman semua, insyaallah pada kesempatan kali ini Bapak akan membawakan sedikit materi yang berjudul keutamaan membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Salah satu amalan yang banyak dikerjakan yaitu tadarus Al-Qur'an. Rasulullah mengatakan, mereka yang membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan, maka pahalanya akan berlipat ganda. Pahalanya akan berlipat ganda. Pahala membaca Al-Quran semakin bertambah apabila mampu membaca sebanyak 100 ayat. Sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan, siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Sholat sepanjang malam maksudnya dari habis Isya hingga sebelum subuh. Dari habis Isya hingga sebelum subuh. Hadis tersebut menunjukkan betapa besarnya keutamaan membaca Al-Quran. Apalagi ketika dikerjakan di bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini ialah bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian ada 5 keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ada 5 keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Yang pertama, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Seseorang yang rutin membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'asri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harfun wa lamu harfun wal mimu harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Jadi kita baca Al-Quran, satu huruf dapat satu kebaikan. Ketika di bulan Ramadan berlipat ganda menjadi 10 kebaikan. Kemudian apa? Aku tidak menyatakan alif lam mim sebagai satu huruf. Alif lam mim bukan satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kemudian yang kedua teman-teman, obat penyakit hati dan fisik. Keutamaan membaca Al-Quran bisa menjadikan obat penyakit hati dan fisik. Membaca Al-Quran dapat menjadi obat bagi penyakit hati dan fisik. Cara yang sering dilakukan untuk mengobati diri dengan cara melakukan ruqyah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Isra ayat 82, "Wa nuzzila minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmah. Ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga teman-teman, rumah menjadi bercahaya. Rumah menjadi bercahaya. Dengan rutin membaca Al-Quran di rumah, maka rumah tersebut lebih bercahaya. Maka rumah kita akan lebih bercahaya ketika kita sering membaca Al-Quran di rumah. Tak hanya itu, rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran akan terasa lebih tenang, harmonis, tenang, harmonis, dan lebih damai. Dalam riwayat At-Tirmidzi terdapat sebuah hadis yang berbunyi, sesungguhnya setan tidak akan masuk ke rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Ya, setan tidak akan masuk ke dalam rumah
kalau rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi teman-teman harus lebih sering-sering membaca Al-Quran di rumahnya agar setan tidak masuk ke rumah-rumah kalian. Kemudian yang keempat, dilindungi dari godaan setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fatir ayat 6, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Setan musuh yang nyata bagi kamu. Maka jadikanlah itu musuhmu. Jangan jadikan teman. Jadikan setan itu musuh. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ada yang mau diseret ke neraka sama setan? Ya. Jadi setan itu menjaga, setan itu mengajak kepada kita semua agar bisa mengikuti mereka, agar bisa kita ikut ke mereka dan mereka bersama kita, dan kita masuk ke neraka juga. Kemudian terakhir yang kelima teman-teman, memberikan syafaat di akhirat kelak. Memberikan syafaat di akhirat kelak. Apa itu syafaat? Syafaat adalah penolong. Syafaat penolong. Jadi Al-Quran itu bisa menolong kita di akhirat nanti. Ya, gimana? Dengan membaca Al-Quran akan mendatangkan kemuliaan bagi orang yang rutin membaca dan mengamalkannya. Jadi digarisbawahi, orang yang rutin membaca dan mengamalkannya. Tak hanya di dunia, bahkan di akhirat kelak Al-Quran dapat menjadi syafaat atau penolong. Jadi nanti Al-Quran itu bisa menolong kalian di akhirat. Seperti hadis yang menyatakan, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti akan datang memberikan syafaat yang baik kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut, nantinya Al-Quran akan datang dan bersaksi kepada Allah. Ya Allah, Al-Quran bisa minta kepada Allah nanti. Untuk siapa? Kita lihat lagi. Kepada Allah untuk umat manusia. Untuk umat manusia. Dan di garis bawah ini, yang rajin membacanya. Untuk umat manusia yang rajin membacanya. Baru nanti Al-Quran minta sama Allah, ya Allah, dia rajin baca Al-Quran gitu. Jadi bisa ditolongin nanti sama Al-Quran di akhirat. Dengan kesaksian inilah Al-Quran akan membantu seseorang dengan memberikan kemuliaan di akhirat kelak. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.